guys, I'm Nisa and welcome back to my channel. Permainan. Aku yakin kalau ngomongin soal permainan, kita bakal berpikir bahwa bermain pasti menyenangkan. Dan kalau kita ngomongin permainan, pasti kita mikirnya, permainan tuh segala sesuatu yang dilakukan untuk hiburan atau untuk sebuah kesenangan. Oke, maybe definisi dari permainan itu menyenangkan lebih cocok buat anak-anak yang berusia 12 tahun hingga 10 tahun ke bawah. Tapi mungkin definisi permainan akan menjadi berbeda untuk orang-orang yang seusia kita. Dan aku yakin definisi permainan menurut kalian adalah segala sesuatu yang seru, menantang, hingga menguji nyali. Tapi kebanyakan cowok biasanya suka melakukan permainan yang menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Oke, lupain soal sakit hati karena dalam video kali ini kita akan membahas tentang permainan-permainan yang menyeramkan. Ouija adalah sebuah permainan pemanggilan arwah dengan media papan, di mana di atas papan tersebut bertuliskan huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan ada juga tulisan yes, no, and goodbye. Dan biasanya ada alat penggeraknya juga yang biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Untuk kalian yang mau mencoba permainan ini, aku ingatkan untuk nggak sekali-sekali memainkan permainan ini di dalam rumah, karena permainan ini berdampak negatif untuk kalian ataupun keluarga kalian. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bisa juga bareng-bareng sama teman-teman. Dan cara mainnya gampang banget. Tentunya kalian harus punya papan Ouija. Lalu letakkan alat penggeraknya di tengah papan, matikan lampu dan nyalakan lilin. Dan jangan lupa untuk membacakan mantra agar arwah yang kalian panggil ikut bermain. Spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin, please come out and play with us. Dan jika alat penggeraknya tadi mulai bereaksi seperti bergerak atau apapun, itu tandanya arwah yang kalian panggil telah datang untuk bermain bersama kalian. Permainan yang satu ini sangat-sangat terkenal banget di Amerika, dan aku rasa mungkin hampir semua remaja Amerika kayaknya pernah nyobain permainan ini. So, Bloody Mary ini adalah sebuah permainan yang dapat memanggil arwah seorang hantu wanita yang dipercaya bahwa dia ini meninggal karena dibunuh di depan cermin dan ingin membalaskan dendamnya. Arwah Mary ini terperangkap di dalam cermin, dan karena amarahnya ini dia kayak mengutuk setiap orang yang memanggilnya. Dia akan keluar dengan membawa pisau di tangannya dan akan menghantuinya, bahkan membunuhnya. Jadi permainan ini udah eksis banget sejak puluhan tahun yang lalu, dan cara mainnya itu gampang banget. Pastikan ada cermin di dalam kamar mandi yang akan kalian gunakan untuk bermain Bloody Mary. Seperti ritual-ritual lainnya, matikan lampu, nyalakan lilin, atau kalian mau pakai senter juga boleh. Setelah itu arahkan lilin atau senter yang kalian bawa ke depan cermin dan panggil namanya. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Banyak banget orang-orang yang memainkan permainan Bloody Mary ini gagal. Namun sebagian kasus yang berhasil, mereka mengatakan bahwa hantu Bloody Mary ini sangat menyeramkan dengan badan penuh darah. Permainan ini tentunya sama-sama permainan pemanggilan arwah, namun permainan yang satu ini mengerikan karena dilakukan di dalam lemari. Jika hantu itu berhasil terpanggil, maka hantu itu akan menetap di dalam lemari selamanya. Permainan ini hanya untuk orang-orang yang bernyali besar, karena permainan ini hanya bisa dimainkan oleh satu orang. Cara bermainnya yaitu pastikan kalian melakukan permainan ini di malam hari dan matikan seluruh lampu di kamar kalian. Lalu masuklah ke dalam lemari yang kosong dengan membawa satu buah korek api. Setelah masuk ke dalam lemari, jangan lupa bacakan mantranya. Show me the light or leave me in the darkness. Kalian harus pasang telinga baik-baik sampai kalian mendengarkan bisikan yang mengerikan atau bisikan-bisikan aneh. Kalau kalian dengerin suara bisikan aneh atau menyeramkan, kalian harus cepet-cepet nyalain koreknya dalam waktu 10 detik. Setelah koreknya menyala, kalian harus cepat-cepat keluar dari dalam lemari itu dan tutup pintu lemari dengan menggunakan kaki. Dan ingat, selama kalian bermain atau selama kalian di dalam lemari, jangan sekali-sekali kalian nengok ke belakang
Karena kalau kalian nengok ke belakang, makhluk yang kalian lihat akan menarik kalian ke dalam kegelapan. Dan apa yang terjadi kalau kalian lupa menutup pintu lemarinya dengan menggunakan kaki? Makhluk yang kalian panggil akan menghantui kalian. Permainan yang satu ini sangat-sangat terkenal di Indonesia. Dan aku yakin kalian orang Indonesia pasti nggak ada yang nggak kenal dengan permainan ini. Tapi menurut aku permainan ini agak sedikit ribet karena kita harus menyiapkan boneka dulu yang terbuat dari batok kelapa dan juga kayu. Setelah bonekanya jadi, jangan lupa kalian ikatkan pensil di tangan boneka tersebut. Permainan ini hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan jumlah pemain yang ganjil. Kemudian duduk melingkar dengan dikelilingi oleh lilin-lilin. Salah satu dari kalian harus ada yang duduk di tengah dengan membawa boneka tersebut. Dan hal yang paling penting dalam sebuah permainan pemanggilan arwah adalah mengucapkan mantranya. Ulangi mantranya hingga boneka itu merespon atau bergerak. Setelah itu kalian boleh menanyakan pertanyaan apapun. Tapi permainan yang satu ini sangat berbahaya karena dipercaya bahwa arwah yang telah terpanggil akan selalu mengikuti kalian sampai kalian mati. Permainan ini legend banget gak sih? Kayak dulu waktu aku masih SD, teman aku tuh yang cowok-cowok pasti mainin permainan ini sebelum kelas dimulai. Dan salah satu di antara mereka pasti ada yang acting kayak kejang-kejang, kesurupan, dan salah satu teman yang lainnya tuh kayak berlagak kayak pemburu hantu, mencoba berusaha untuk melepaskan tubuh temannya dari roh jahat. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian berminat untuk mencoba salah satu permainan ini? Atau kalian sudah pernah mencoba melakukan salah satu permainan ini? Apakah berhasil? Komen di bawah. So guys, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and also follow my Instagram account. And don't forget to press the bell icon so you will get notification if I upload a new video. Dan satu lagi aku mau ngingetin, karena virus corona yang udah mulai masuk ke Indonesia, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pola makan yang teratur, hidup sehat, rajin olahraga, konsumsi vitamin, tidur yang cukup, dan jangan lupa wajib cuci tangan sebelum makan atau nyentuh wajah. Stay safe, stay healthy, because I really love you, I don't want to lose you, and I'm gonna see you very soon.